Beta tuh bingung sama kakak. Kakak masih betah saja tinggal di sana. Kenapa gitu, Pet? Di tempatnya jauh, terpencil, jalanan rusak. Itu rumah teh peninggalan keluarga saya. Selama nyaman mah tidak ada masalah, ya sudah tuh. Kalau terjadi gempa gimana? Tidak ada. Pet, kalau kencing, numpang-numpang tuh. Aduh, mama, buat apa beta numpang-numpang? Di sini numpang sama siapa? Mas setan kok? Kakak tenang, Sa. Beta punya jimat, nah. Raja setan pun takut sama beta. Sombong pisan. Terserahlah. Aduh, bapak tua, untung jantung Freddy sudah dicopot. Ngapain kamu di sini, Pet? Mang Yayat? Motor kamu mogok. Ya sama ganteng ngambek. Main batu. Ayo. Bismillah, tangan pengen kencing. Nah, kamu teh jangan kayak orang lain, langsung aja masuk. Neng! Ah, Neng. Akang pisan sama kamu. Erlin, Ada Freddy? beta numpang toilet Ulang dulu. ngomong wae, sana masuk. Kirain pulangnya malam, Ah. Lebih cepat lebih baik. Kamu teh kangen tuh sama AA. Kangen sih. Dimas, kamu di dapur, Neng? Naon? Cuaca yang gak enak, Pak. Ini mah mendung biasa tuh. Mungkin mau hujan. Mereka teh menyambut kita. Gak apa-apa tuh hujan, biar lebih fokus. Aneh. Neng ngerasa akan ada yang terjadi di dusun ini, Ah. Kamu teh ngerasain naon? Neng gak bisa jelasin, Ah. Neng cuma bisa ngeliat. Ah, masuk aja yuk. Kok suara? Ayo kita lihat. Kang Gugum! Sumi! Sumi! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teh Sumi. Kang. Ada Sumi. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Mulai. Gak mungkin, Kang. Sumi! Kos, udah nggak ada. Gak mungkin, Jam.
Kurang ajar! Sabar, sabar. Bukannya memang polos, tapi di dalam dirinya ada setan. Kang, dia kan anak kecil, Kang. Mana mungkin dia bisa membunuh? Ini buktinya. Kamu pikir saya mau membunuh istri saya sendiri? Kos, sabar. Udah sabar, sudah. Tahan diri. Sekarang sebaiknya kita urus jenazah Sumi. Oke, sabar. Sum. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah, relakan saja. Nggak gampang, Jang. Coba kamu pikir, gimana rasanya kalau istri kamu dibunuh sama anak kamu sendiri? Pikir pakai otak, Jang. Jangan. Freddy kenapa? Mungkin kena ulat bulu. Ada daun fulus di situ. Jangan Freddy kena daun fulus. Kamu sekarang ke rumah Akang, ambil batang pacing obatin. Siap. Sobang dia. Beta tuh sudah takut. Dia punya jimat nah. Dari dulu saya sudah merasa kalau Imas akan membawa masalah setelah dia kami bawa pulang dari Ringin Lawang. Satu hal yang harus kalian ingat. Jaga anak itu baik-baik. Nanti, di saat dia akhir balik, akan ada yang datang untuk menagih janji. Ringin Lawang, tempat pesugihan Gunung Kambang. Kami terbius, Kang. Kami sudah jenuh dengan kemiskinan. Saat itu Sumi juga sangat senang bisa mendapatkan anak. 1 bulan kemudian, rumah kami terbakar. Dan setelah kejadian itu, kami pindah ke dusun ini, Kang. Freddy! Kamu tadi di mana? Fred! Freddy! 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 Come on! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah dengar dari warga dusun sebelah. Katanya kalau ada orang yang melakukan pesugihan di Ringin Lawang lalu dia meninggal, akan ada tumbal yang berikutnya. Kang. Sumi itu mati bukan karena dibunuh setan.
Tapi memang sudah takdir. Akang cuma menyampaikan apa yang Akang katakan, bukan berarti Akang setuju. Lagi pula kita tidak tahu pasti Sumi meninggal karena apa. Karena pesugihan atau karena Imas. Ya kalau Imas penyebabnya, kenapa nggak dibuang aja dari dusun ini, Kang? Tadi kamu ngomong naon, Jang? Imas itu warga saya. Kamu bisa mikir kayak begitu? Freddy yang ngomong, Kang. Terus kamu setuju? Kamu sependapat sama Freddy orang kota itu? Hah? Setuju? Itu benar. Kang, Kenapa, Gun? Freddy, Kang. Tunggu, Kang. Kenapa, Freddy? Mau. Dua mayat dalam satu hari. Dua mayat dalam satu hari. Siapa berikutnya? Siapa berikutnya, Kang? Cukup, jangan Papa Ali. Jaga ucapan kamu. Ya, terus gimana, Kang? Kamu diam saja kalau kamu nggak bisa menyelesaikan masalah, diam. Suara tinggi kamu, sikap kasar kamu tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang kita urus jenazah Freddy, kita makamkan dengan layak. Gun, kamu hubungi keluarga Freddy, ya? Ini masalahnya cuma satu. Imas, kita pasung dia. Imas teh masih anak kecil, Kang. Kamu mau jadi korban berikutnya, mau jadi tumbal berikutnya. Ya sudah. Imas, anak kamu. Kamu mau mengasuhnya silakan. Tapi Imas, warga saya. Jadi tolong perlakukan dia baik-baik. Diam, pelan-pelan. Kasihan Imas, ah. Diam! Ini balasan dari perbuatan kamu. Imas. Imas, ini Teh Nengsi. Kamu nggak apa-apa? Astagfirullahaladzim. Kang Suara. Kita harus bunuh Imas sekarang. Tidak, jangan. Apalagi yang kita tunggu, Kang? Belum tentu Imas yang melakukan ini semua. 3 orang mati di dusun kita, Akang masih nggak percaya? Kang, apa kita tega membunuh Imas? Imas teh anak kecil, Kang. Saya mah nggak berani. Gun, mau berapa orang lagi yang mati di dusun kita?
kita kembalikan Mas ke tempat asalnya, di Lawang. Mudah-mudahan ini akan membawa kebaikan untuk dusunannya. Ini itu tempat asal kamu. Orang tua kamu mengambil kamu di sini. Dan kamu harus kembali ke sini demi kebaikan dusun Anyelir. Enggak. Imas gak mau. Imas gak mau, Mang. Mas, Imas, ini demi kebaikan semua. Enggak, Imas gak mau, Mang. Sudah kamu di sini, kamu. Jangan. Kamu jangan paksa saya berbuat kasar. Aduh, keseleo, hati-hati, aduh. Dimas! Jangan! Kamu bisa nggak bersikap kasar sekali saja? Dia yang gigit tangan saya, Kang. Alasan kamu dari awal memang nggak suka sama Imas, kan? Semua orang di dusun Anyelir nggak ada yang suka dengan dia, Kang. Nah, dia membawa bencana. Kamu yang Kang Didin. Kan itu kan keputusan Kang Didin. Tapi saya nggak pernah menyuruh dia menampar Imas, Gun. Kang, saya barusan ngeliat. Barusan Imas ngegigit tangannya Kang Ujang. Saya kan posisinya di sini. Udahlah Kang Didin. Yang penting Imas sudah dikembalikan ke tempat asalnya. Udah, saya minta maaf, Bang. Akan sebagai kepala dusun, saya cuma membantu. Kang, sebaiknya sekarang kita pulang. Jangan bisa berpikir lagi. Imas ini Wak, Imas. Imas. Tinggalin Imas sendirian lagi, Wak. Udah tinggalin Imas lagi. Ampura, salah, Imas. Kang Didin. Kang. Kang Didin. Astagfirullah. Setan! Itu bukan saya, Kang. Saya tadi lihat setan, Kang. Bukan saya yang mukul. Gun, kamu lihat sendiri, kan? Bukan saya. Bukan saya. Kang. Udah, jangan cukup. Imas masih hidup. Kamu hubungin Erlin, minta obat. Cepat. Iya, Kang. Good. Jangan sampai Erlin tahu kenapa Imas begini. Nixis juga jangan tahu. Neng, masih simpan obat tradisional untuk obatin luka? Kayaknya sih udah habis, A. Emang siapa yang luka? Imas, Neng. Imas? Iya. Imas kenapa? Imas. Imas kenapa, A? Imas teh terjatuh ke dalam jurang terus kepalanya terbentur batu. Imas nggak apa-apa kan, Kang? Ya ampun, Imas. Kang.
ada. Kang, ada apa? Saya minta maaf, Neng. Saya takut terjadi apa-apa sama kalian berdua. Kamu nggak apa-apa kan? Apa-apa. Kang Didin, mayat Imas sudah dibaringkan dan ditutup dengan kain, Kang. Tapi harus tetap dimandikan besok ini, Kang. Ya, ya udah sekarang kalian pulang istirahat ya, biar Akang yang jaga mayat. Siap. Kang, jangan, Kang. Kang Didin pulang aja istirahat. Biar aja yang jagain. Iya. Ya udah, kalau gitu Akang pulang dulu ya. Iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu teh kumaha? Kenapa Kang Didin disuruh pulang? Malam, Neng. Malam, Gun. Gugun teh iya. Mang, Imas kan meninggal. Iya. Sekarang teh teu aya yang jagain mayatna. Mang Yayat tolong jagain mayat Imasnya. Ini uang buat Mang Yayat. Pegang. Iya. Iya, Gun. Makasih ya, Yayat. Sama-sama, Neng. Saya pulang dulu ya. Mata. Ayo. Sini. Lihat ini. Ranti ngapain di situ? Itu Bu, Teh Imas.
Mang. Mang, bangun. Mimpi burik. Mayit! 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 Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kang Ujang! Kang! Kang Ujang! Bangun, Kang! Kang Ujang! Bangun! Mayitnya Imas hilang. Mungkin kamu salah lihat. Kang, ayo atuh Kang. Lihat dulu. Saya mah nggak bohong. Demi Allah. Kang Ujang kan berani sama setan. Makanya saya teh kesini. Ayo atuh Kang. Lihat dulu. Udah, sebentar. Ada apa Kang? Mayat Imas hilang. Saya harus ke rumah Koswara sekarang. Jangan lama-lama ya. Tutup pintunya. Ayo. Gun. Mana hilang? Ini ada. Tadi teh saya lihat mayitnya hilang Kang. Kang, saya mah nggak bohong. Sumpah demi Allah. Kang Ujang? Siapa? Ningsih! Iya. Agugun. Tadi di rumah Kang Koswara. Lihat mayit Imas hilang. Hilang. Halusinasi aja kali. Siapa yang malam-malam kayak gini? Neng, tadi di rumahnya Kang Koswara. Lihat mayitnya Imas hilang. Pas aja yuk. Ya, yang akan tahu ketika manusia meninggal, arwahnya sudah tidak ada lagi urusan dengan dunia. Ya, dia akan nggak ngerti ini apa dan kenapa. Terus gimana ya Kang solusinya? Ya apa tuh solusinya? Kita semua udah kena teror gini.
Aa sebagai kepala dusun harus berbuat sesuatu. Belum lagi itu rumah Kang Koswara. Ini bau mayat Imas gitu. Ya, sabar. Dari awal sudah coba cari solusi dan sekarang sudah minta Gugun untuk menghubungi temannya yang sekiranya lebih paham mengenai masalah ini dibandingkan kita. Udah teleponkan dulu. Atos Kang, Ustadz Mukti. Ya terus mana orangnya? Sabar. Suara motor siapa, Gun? Nah itu mungkin Ustadz Mukti. Ya udah, kalau gitu Gugun, Ujang, kita ajak Ustadz Mukti ke tempat Koswara. Juga kakak saya. Langsung aja. Ayo. Saya butuh bubuk kopi, Gun. Enggak. Untuk ditaburkan di sekitaran mayat. Ini, Mister. Terima kasih. Kita harus cepatnya memandikan mayat ini. Sebaiknya kita angkat sekarang. Angkat. Ya, mari kita angkat. Sepertinya ada yang nggak beres. Berat bisa kan? Mungkin salah posisi jam, coba bukan dirinya. Gak apa-apa. Angkat sekali lagi. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Astagfirullahaladzim. 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 Siap bikin manusia. Nain datang kena jemput nyawa si Akabe. Ya budu anda mati. Maca. Maca dulu. Apa sebenarnya yang sudah kalian lakukan? Mayat tadi yang Pak Ustadz lihat namanya Imas. Dia itu putri almarhum Koswara dan Sumi. Ya, sepertinya bukan anak kandung, tapi anak angkat yang diambil dari Ringin Lawang, tempat pesugihan. Astagfirullah.
Mungkin itu penyebabnya. Saya harus bertanya kepada seseorang yang saya percaya untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan. Urusannya teh bisa panjang, kita bisa berurusan sama polisi karena telah membunuh Imas. Membunuh Imas, A. Siapa yang membunuh Imas? Bukannya Imas jatuh ke dalam jurang. Saya. Kang, Akang yang membunuh Imas. Kang, kamu tega, Kang. Tapi semua karena kesalahan iblis itu, Neng. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua itu tipu daya iblis. Yang terpenting sekarang adalah kita mohon petunjuk kepada Allah supaya diberikan jalan keluar yang terbaik. Hasan jadi saksinya. Yang Ujang pukul itu bukan Imas, tapi sesuatu yang Hasan nggak bisa jelaskan apa. Di dalam Islam itu tidak ada arwah gentayangan. Lalu kenapa iblis itu masih meneror kita, Ustaz? Ranti, kamu kenapa? Ibu. Ranti, Neng, ini ibu, Neng. Ibuku sudah mati. Ningsi! Ningsi! Ujang! Ningsi! Ujang! Ningsi! Ningsi! Ujang! Hati-hati. Ningsi! Ranti! Ujang! Ujang! Tunggu. Itu teh kayak suaranya Teh Nancy. Ayo kita lihat. Awas hati-hati. Ranti, Gun. Sabar atuh teh. Stop. Ayo. Bantu doa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafassati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah. Ranti. Ningsi! Kang, kumaha tuh? Kang Ujang mana, A? Ujang nggak ketemu. Atuh gimana? Atuh ini teh. Makanya kembali lagi teh ke sini mau minta senter gelap di luar. Cepet. Saya hiji. Ustaz,
temenin saya. Siap. Insya Allah. Assalamualaikum. Ibu kenapa? Kok nangis? Bapak belum pulang ya, Bu? Ya udah, tunggu Bapak di dalam aja, Bu. Yuk. Siapa? Mas. Kang Ujang! Kang Ujang! Jang! Kang Ujang! Jang! Astagfirullahaladzim! Kang, tah, Kang Ujang, tah. Awas hati-hati atuh, hati-hati atuh, Kang. Ya Allah, kakinya teh ketancep. Ya. Kang, ya Allah, tah kayunya. Jangan. Cabut we, atuh. Cabut atuh. Kayuna. Ada bubuk daun bidara dengan air zam-zam. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa berguna untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Terima kasih. Kalau boleh tahu, itu untuk apa ya Pak Ustadz? Oh, kalau itu hanya sebagian dari ikhtiar. Dan saya mohon untuk semuanya, setelah maghrib jangan dulu ada yang keluar rumah. Saya pamit dulu untuk menemui guru saya. Mudah-mudahan insya Allah saya dapat petunjuk untuk menyelesaikan masalah di sini. Amin. Tapi jangan lama-lamanya. Insya Allah secepatnya saya kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ningsih. Ada apa? Imas. Kita teh ngapain kemarin? Ustadz Muti kan lagi ikhtiar cari solusi sama gurunya. Iya, tapi kitanya juga jangan terus diem aja. Tapi ngapain kita kesini? Kita kan
Kalau Aa takut, Aa pulang aja tuh, ya. Naon? Takut sama juri. Seumur hidup Aa teh nggak pernah takut sama juri. Aa teh cuma takut sama Allah semata. Cuma masalahnya teh, Ustadz Muhti udah kasih tahu kita jangan keluar rumah selepas maghrib. Itu kan selepas maghrib, Pak. Ini kan masih sore. Lagian, kalian kesini tuh buat cari petunjuk. Cari petunjuk tuh hanya pada Allah semata, bukan kemari. Itu danau. Astagfirullahaladzim. Jangan takut. Ayah aja dia. Ayo kita pergi. Nggak tahu kamu kenapa-napa. Pak, Pak, temenin Ranti main keluar yuk. Ayo. Ranti, jangan ganggu Bapak dulu ya. Biar Papa istirahat, ya. Ya udah deh. Ampun. Di galon ini ada foto wanita. Nih. Gimana kalau misalnya kita ke rumahnya Kang Ujang? Kita kasih tahu Kang Didin. Jangan. Kita teh nggak boleh keluar malam. Udah jelas-jelas Ustadz Muhti bilang kita jangan keluar rumah selepas maghrib. Kamu teh bandel pisan. Ya Allah, ampunilah hamba yang telah lama mengabaikanmu. Ngaing geus make. Kenapa? Setan perempuan itu tiba-tiba ada di hadapan saya, Kang. Mana? Udah nggak ada. Tapi yakin, kalau ini pasti ada hubungannya sama Imas. Dan pasti ada hubungannya sama kejadian yang terjadi di dusun kita, Neng, ulah ambil resiko. Kalau seumpamana kita Mas, atau siapapun kamu, tolong jangan bawa Ranti. Ranti tidak punya dosa apa-apa. Tapi seandainya kamu Imas, kamu pasti kenal uang kan? Uang gak punya siapa-siapa semenjak istri Wak meninggal. Kamu
kamu, Imas. Coba kamu orang terdekat Tuhan. Kamu seperti anak gua sendiri. Wah, Nah, nih, apa ya, Mas? tadi Mas nggak sengaja jatuhin jemuran. Ibu marah ke Imas, Wak. Bapak nampar Imas, Wak. Mas, kalau ada orang yang tidak bersalah tiba-tiba dia kena marah, bahkan kena tampar, selama orang itu bisa bersabar, insya Allah dia akan dapat pahala yang besar. Tapi kan, Wak, Dan Mas, seorang anak yang soleha, yang mampu memaafkan kesalahan orang tuanya, bahkan mendoakan orang tuanya, itu pahalanya dapat yang lebih besar lagi, lebih besar dibandingkan badan gua. Ya, jadi nggak usah nangis karena dulu, Pak.